Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hizam di Jejak Hizam. Dan kali ini saya akan membahas tentang kisah misteri teman-teman, yaitu kisah kesurupan yang terjadi di area perkemahan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, kita kan sering ya yang namanya perkemahan, kemah, baik itu kemah acara pramuka, PMR, atau mungkin pecinta alam dan lain sebagainya. Kemah seringkali kan dilaksanakan di dekat yang namanya hutan, dekat sawah, dekat sungai, dan terkadang jauh dari perumahan. Ya meskipun nggak jauh-jauh banget kalau untuk sekarang. Oke, dan di tempat-tempat yang seperti itu, di sawah, di sungai, di hutan, di tempat-tempat seperti itu kan banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang mereka terkadang tuh memunculkan wujud mereka atau mengganggu, baik itu berupa suara, wujud, atau bahkan merasuki atau kesurupan. Dan menurut saya, sepengetahuan saya, kesurupan itu mungkin kalau saya beda dengan yang lainnya, saya mohon maaf, dan mungkin kalau saya salah juga saya mohon maaf. Kesurupan itu mereka yang mengganggu itu nggak masuk kepada diri kita. Karena apa? Satu jiwa itu tidak bisa dimasuki oleh satu badan itu tidak bisa dimasuki oleh dua hal. Ya, seperti itu. Jadi mereka sebenarnya nggak masuk, tapi di belakang kita seperti menggerakkan, seperti kalau dikatakan hipnotis, mensugesti, ngono, dan seperti itulah ya. Jadi oke, kesurupan lah di kemah itu ya. Jadi yang terjadi di kemah itu nggak ditampakkan, tapi mereka kesurupan. Ya mungkin ada satu dua yang kelihatan. Kemah itu dilaksanakan tahun 2014 teman-teman. 2014. Tanggalnya saya lupa karena saya juga nggak mau menyebutkan namanya dan juga lembaganya. Itu kemah acara sebuah organisasi, saya juga nggak sebut. Dilaksanakan 3 hari 2 malam. Nah, kesurupan itu terjadi pada hari pertama, pada malam pertama, pada malamnya. Malam hari sekitar ba'da isya itu muncullah kesurupan-kesurupan. Gak cuma satu, tapi lebih dari satu, lebih dari 2, lebih dari 3, 10 lebih. Satu sembuh, lainnya kumat kambuh, kesurupan lagi. Satu sembuh, lainnya kesurupan. Terus seperti itu. Disembuhkan sama orang-orang yang tahu, dan mungkin ada yang juga yang sok tahu. Oke. Kan ada sih ya, kadang-kadang orang kesurupan, tua dibacakan ayat kursi. Kayak gini loh, orang bacakan ayat kursi itu kayak polisi megang pistol. Kalau yang bacakan ayat kursi itu tingkatannya memang hatinya itu didesuknya yang langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya nanti kayak polisi megang pistol, dor wis metu tenan. Tapi kalau memang orang yang sok-sokan nggak tahu hal seperti itu, di atine juga didesuknya yang langit, mau ayat kursi ping 9 ya ora metu. Karena apa? Ini rasanya nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak didesuk nih yang langit. Kalau didesuk yang langit, orang yang tahu hal seperti itu sekali aja, jangankan ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu aja udah ngilang gitu loh ya. Oke. Ada orang yang kadang-kadang sok tahu juga di situ. Jadi gak mari-mari dibaca lagi, gak mari-mari ya. Ada yang tahu disembuhkan selesai, yang lainnya kambuh. Terus seperti itu teman-teman. Dan kemudian guru saya akhirnya bertindak karena semuanya capek. Guru saya nggak ikut menyembuhkan itu, capek lah, yang lainnya capek. Kemudian guru saya ke tempat yang di situ dianggap paling wingit, dirasa paling wingit, bilang gini, wis saiki metu Sirmupi, tanya gitu, dah sekarang kamu keluar, apa yang kamu inginkan? Keluar aku, bus. Oke, keluar. Kemudian apa yang kamu inginkan? Bakarkan melati. Saya akan membakaran melati ini bukan karena kamu. Ini saya bakarkan supaya kalian pergi dari sini, dan saya akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad, supaya kalian pergi dari sini. Beneran. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa, dibakar melati, pergi. Ibaratnya kayak gini, kita masuk ke rumah, ada tata keramanya, Bro. Bayangkan kita masuk ke rumah, ada pintu. Kalian masuk lewat jendela, mau nggak? Tamunya masuk lewat jendela, mau nggak? Ada tamu masuk lewat genteng mudah bol-bol, gelem ora? Kan nggak mau sih ya. Jadi kayak gitu. Ngomongnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka pergi. Tak bong melati krana Allah ngalih kok ini. Gitulah ya. Mohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Plus kita hidup di dunia ini bersampingan. Nah. Dan kemudian kita melakukan sesuatu itu jangan sampai yang mengganggu mereka. By the way, setelah dibakarkan melati, hilanglah kesurupannya, selesai, nggak ada gangguan lagi sampai selesainya perkemahan. Oke. Terus
By the way teman-teman, by the way lagi, kenapa kok terjadi kesurupan seperti itu? Kesurupan terjadi kepada seseorang atau kepada kerumunan itu terjadi karena ada satu dua hal. Terkadang lah ya, di perkemahan kan ada yang mereka ya ada yang patuh banget bro, tapi kan ada yang nggak patuh gitu loh. Kita jangan memungkiri itulah ya, kita jangan naif lah. Ada di perkemahan yang kadang mereka memang berbuat yang tidak baik, itu ada banyak dan saya tahu karena saya kemah tuh nggak cuma 1-2 kali sampai waleh oke misalnya. Nah, ada yang seperti ini, mohon maaf ini ya, ada yang mereka dalam keadaan halangan. Apa yang? Ada yang keadaan halangan. Itu mereka memakai pembalut yang sudah terkena percikan, mohon maaf, itu dibuang sembarangan. Bayangkan aja di rumah kalian ada orang datang kemudian itu pembalutnya digua ning ruang tamu nih. Gelem tak gak sampean? Kan nggak mau. Kita gitu aja lah ya. Oke. Itu ada yang buat sembarangan. Kemudian mohon maaf ada yang tindakan tidak senonoh, berpacaran dan kemudian tindakan-tindakan yang tidak baik. Ada yang seperti itu pula. Ada pula yang berkata-kata kotor. Kayak itulah ya, saya sebutkan nggak sih, tak contoh nih. Kalau orang yang dari keluar ada sing cukimai, jancu, kemudian apa itu anjing, babi, seperti itulah. Bilang-bilang seperti itu, misuh lah. Nah, ada yang seperti itu. Bayangkan orang datang ke rumah kalian, bukalah pintu masuk enggak, bukannya salam, assalamualaikum enggak, malah misuh, malah ngono kuwi. Kan kalian gimana rasanya? Ada yang seperti itu. Ya penyebabnya hal seperti itu. Ada juga yang memang penghuninya itu memang iseng, senengane ganggu. Ada yang seperti itu juga. Tapi kebanyakan terjadinya kesurupan, terjadinya gangguan itu karena apa? Kita masuk ke sana, mohon maaf, kita belum uluk salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada sih ya. Dadanya itulah. Kemudian kita bertindak sesuatu yang tidak baik. Kayak an-nadhafatu minal iman, menurut. Kalau nggak mau ribet-ribet buang sampah, buang pembalut di sembarangan tempat, itu bagus kan? Enggak kan? Lah yaudah itu aja, nggak usah kakian rebet. Jadi apa? Kita kalau mau kemah teman-teman, ini untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Jagalah kebersihan, jagalah sikap, jagalah apa? Tata krama kita gitu loh. Kita emang hidup di tempat yang berbeda, di dunia yang berbeda. Tapi kita di bawah langit yang sama gitu loh, kayak puisi. Di bawah langit yang sama, mereka di dunia gaib, kita di dunia apa ini? Ya dunia nyata, dunia fana, dunia tak kayak gini, dunia berapa dimensi ini kayak gini. Tapi kan satu tempat di bawah langit yang sama. Ya kita jangan ganggu mereka supaya nggak ganggu kita, gitulah ya. Jadi melakukan apa adanya, tapi dengan tetap menjaga tata krama dan kebersihan. Gitu aja teman-teman ya. Jadi selesainya kesurupan itu dibakarkan melati, memohon kepada Allah dan memohon syafaatnya Rasulullah supaya kesurupannya itu hilang. Sekian, terima kasih bagi udah subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Saya tunggu yang belum subscribe, yang selalu nonton video ini tapi nggak subscribe, saya mohon subscribe. Yang belum nonton, di share ya supaya teman-temannya tahu. Ya mungkin kalau ini bermanfaat di like lah, kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa lah. Tapi jadi dislike tadi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.